setuju? Waktu B ada yang kegiatan satu hari ini. Yang hadir siapa namanya? Aira. Apa? Aira. Aira. Itu ya. Aira. Aira keterangannya apa? Hari ini nggak hadir kenapa? Aira. Oh, Aira Nuriza. Ini sakit sudah berapa hari sakitnya? Hari ini. Baru 1 hari kita doakan semoga nanti saya cepat sembuh ya. Biar bisa ikut pelajaran. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran karena ini sudah jam siang jam terakhir, mungkin kalian ada yang capek, ada yang ngantuk, kita explaining dulu ya, explaining dulu biar nanti lebih fresh, kemudian siap untuk menerima pembelajaran. Ya, baik semuanya, silakan berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Nah, kita yang pertama adalah bermain presentasi. Tapi sebelum presentasi, biar kalian semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Sudah bisa tepuk semangat kan? Atau biasa sudah diajari? Nah, kalian kan masih baru, saya masih ingat. Yang masih belum pakai seragam SMP nggak apa-apa, belum jadi. Ya, kita sekarang nggak SMP, kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Kalau sudah semangat, kita mulai speakingnya. Nanti di speaking nanti, kalau Pak Guru menyampaikan presentasi, saya nyalakan ini dulu. Kalau Pak Guru nanti bilang 1, kalian tepuknya sekali. Kalau bilang 2, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuknya 3 kali. Kalau saya nggak pakai tepuk, misalnya bilang 1, berarti kalian nggak usah tepuk, tapi ikuti kata-kata saya. Kalau saya bilang 1, berarti ada tepuk, kalian ikut bilang 1. Kalau saya bilang 2, kalian ikut 2. Paham ya? Nah, oke, kita mulai konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Nah, jangan ada yang nggak fokus. Oke, fokus ya. Kalau udah pakai tepuk, berarti nggak usah tepuk, tapi mengikuti. Kita ulangi. Tepuk 2, tepuk 3, 3. Ada yang masih tepuk. Ya. Tepuk 2, 1, 2, 3. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, 1, 3. Oke, selesai. Ya, yang ketiga, silakan berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Laura ke depan. Oh, nggak punya dulu ya. Ini ke depan 3 orang. Ini 3. Yang lebih luas kalau 2 berhadapan-hadapan. Yang 3 yang 2 di sini nih. Ya, ke depan coba. Ini biar temannya lihat untuk contoh. Berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Kemudian tangannya ke depan mengepal saling bersilang. Ya. Ini ya. Baik. Karena bertiga, kalau yang bertiga 1, 2, 3. 1, 2. Oke, itu ya. Ini nanti instruksi saya di pelajaran informatika, nanti kalian mengenal istilah download dan upload ya. Download itu apa? Mengunduh. Upload mengunggah. Ya, up itu artinya naik, down itu artinya turun. Nanti kalau saya bilang up, berarti yang bawah naik, sambil kalian bilang naik gitu. Kalau saya bilang down, berarti yang atas turun, sambil bilang turun, itu ya. Ya, kita coba yang ini sama. Kalau saya bilang up,
yang bawah naik sambil bilang naik. Naik ini. Nah, kalau down yang atas turun sambil bilang turun ke bawah. Guys ya. Ya, kita mulai konsentrasi up. Naik. Up. Naik. Down. Turun. Down. Turun. Up. Naik. Down. Turun. Down. Turun. Nah, oke. Nah ya, sekarang tambah satu clue lagi, namanya adalah boom. Kalau saya bilang boom, nanti yang paling atas, tangan yang paling atas nanti mukul ke bawah sekeras-kerasnya, mukul temennya. Dan nanti yang di bawahnya temennya berusaha menghindar, ya, mau dipukul menghindar, biar tangannya sendiri. Oke, Pak? Oke, ini sudah sama. Kita mulai. Up. Naik. Up. Naik. Up. Naik. Down. Turun. Turun. Up. Naik. Boom. Ini benar fokus. Setelah ini kita pelajaran. Siap? Siap. 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 Boom. Oke. Sudah fresh ya? Sudah fresh. Jadi kita langsung ke pembelajaran. Oke, silakan disiapkan dulu buku informatikanya. Yang belum coba dulu nyiapkan. Pertama yaitu apa? Algoritma dan pemrograman. Kita masuk materi algoritma dan pemrograman. Oh ya. Dan pemrograman. Ya. Ini sekarang hari pembelajaran kita dalam 2 jam pelajaran nanti yang kita lakukan. Ada kesepakatan belajar, kalau tidak punya kesepakatan belajar, kemudian SPG dan sebagainya nanti ada materi, ada praktikum, diskusi, elaborasi, refleksi, dan penelitian. Nah, ini kesempatan belajar kita ya. Untuk tiap pembelajaran informatika ada kesepakatan belajar bahwa baik dibaca apa saja kesepakatan belajarnya. Satu, apa? Hadir tepat waktu ya. Yang kedua apa dibaca? Nah, kamar mandi harus izin dan bergantian. Yang ketiga, nah nanti kalau kalian bingung tanya, mau tanya tentu dari Pak, saya mau tanya, saya tidak paham. Yang keempat, dilarang makan di dalam kelas. Kalau minum boleh dapat kembali. Kalau kalian haus bawa bekal minum boleh diminum. Kalau makan tidak. Ya, yang terakhir
depan, ada temannya yang berpendapat presentasi, dihargai dengan cara mendengarkan. Ya, nanti kalian bisa dihargai. Oke. Berikutnya tujuan pembelajaran hari ini, yang satu mengidentifikasi progres abstrak untuk operasi matematika. Nanti kita akan belajar bagaimana sih menyelesaikan masalah matematika. Matematika itu kan pelajaran yang gampang atau susah? Menurut kalian gampang, ya, ada yang susah, ya kan? Susahnya di mana? Susahnya di kan? Susahnya di mana? Hitung-hitungan. Ya. Nanti dengan menggunakan stres kita akan menjadi lebih mudah. Hitung-hitungan tinggal masukkan aja angkanya, keluar jawabannya sendiri. Tapi kita yang membuat programnya. Jadi nanti diharapkan kita itu tidak sekedar menggunakan, tapi bisa membuat. Gimana sih cara membuat program? Kamu pernah tahu AI nggak? Tahu. Meta AI pernah pakai? Pernah. Meta AI itu artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Itu kalau kamu tanya apa saja dijawab kan? Pernah pakai Meta? Tanya apa? Kalau nggak tanya apa-apa dijawab. Pernah pakai Meta? Tanya apa? Nggak tanya. Loh, pakai Meta kok nggak tanya? Siapa yang pernah tanya ke Meta? Apa? Tanya apa? Soal pembelajaran. Dijawab nggak? Jawabannya benar nggak? Nah, ya saya malah pernah tanya. Ya, pernah tanya tapi bukan Meta, tapi kan ada Meta, ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Gemini. Saya tanya ke Gemini, pernah malam-malam saya lagi gabut, nggak ada kerjaan kan, daripada suntuk mau ngobrol sama teman nggak ada, saya ngobrol sama DeepSeek. Ya, DeepSeek, namaku Andi Rwanto, kamu bisa panggil aku Andi. Nama kamu siapa? Terus kamu apa? Kapan bilang kamu lahirnya kapan? Saya tanya sendiri, dijawab. Ya, dijawab benar. Terus dia jawab, DeepSeeknya. Ya, Andi, perkenalkan namaku DeepSeek. Aku lahir tanggal sekian di Jawa Barat. Oke, kan dari Cina kan? Itu jadi bisa menjawab apa saja. Nah, di pembelajaran ini, pembelajaran coding ini yang kita baca codingnya, itu kalian nanti bisa bukan hanya sekedar menggunakan, tapi tahu logika bagaimana AI itu bekerja dan bagaimana kita menyusun blok-blok agar sistem itu bisa bekerja sesuai keinginan kita. Mau menghitung rumus matematika, ini contohnya nanti matematika, ya, perkalian. Kan kamu bingung, 50 dikali 20 berapa? Bingung kan? Ya, nanti kamu cukup bikin programnya, tinggal masukkan angka 50, tinggal masukkan angka 20, komputer yang hitung sendiri. Ini nanti kita belajar, ya. Merancang algoritma pemrograman sederhana matematika. Ya, algoritma nanti kita rancang. Gimana sih bikin program matematika? Mempresentasikan hasil karya, menjelaskan logika. Kalau kalian sudah bisa, nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana program yang kalian buat. Mungkin sudah tadi, kita lanjut. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang baru ditanya, siapa yang tahu apa itu algoritma? Yang masih ingat? Ya. Namanya siapa? Safitri. Safitri. Apa algoritma Safitri? Algoritma adalah urutan langkah atau peristiwa untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur. Ya, jadi algoritma itu adalah urutan langkah atau satu peristiwa untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, secara struktur. Jadi setiap hari itu kita punya masalah kan? Kamu setiap hari punya masalah ya? Ada yang nggak punya masalah? Nggak ada. Semua orang pasti punya masalah. Ya, perutnya lapar, masalah nggak? Masalah. Oh, perutnya lapar, masalah dengan kelaparan. Setelah itu ya di rumah ada makanan nggak? Oh, nggak ada. Buka, ternyata ada mie instan, ya kan? Ada mie instan. Masalah nggak ketika kita melihat mie instan? Masalahnya apa? Gimana cara bikin mie? Nah, muncul ya masalah itu. Selesaikan urutan buat ini gimana? Itu yang disebut dengan algoritma. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, namanya siapa? Sebutkan. Siapa?
Giantoro. Ya, apa Mas? Algoritma membuat mie goreng instan. 2. Algoritma memasak pagi juga. 3. Algoritma bikin kopi. Ya, ada algoritma bikin mie instan, bikin telur dadar, bikin kopi, ya. Itu harus urutannya jelas. Harus jelas. Kalau urutannya salah, kira-kira jadi nggak? Tidak. Kita contohkan. Yang paling gampang bikin mie sasetan ya. Gampang kan? Bisa kan? Urutan bikin mie penyeduh. Bikin mie. Apa kopi? Kopi saset, kopi Torabika, kelapa terserah. Kopi saset. Urutannya 1. Siapkan gelas. Ya, betul. Masak air panas. Masak air panas. Tuangkan air panas dalam kopi. Masak apa? Tuangkan air panas ke gelas. Nah, kopinya belum dimasukkan. Iya, cuma ulang-ulang. Ya, lah, apa? Menyiapkan gelas, Gelas, ya, tuangkan kopi ke dalam gelas, tuang kopi ke dalam gelas, oke. Apa terus? masak air, Masak air, tinggal mendidih ya. Ya, masukkan ke mendidih. gelas. Ya, masukkan ke gelas, kemudian diaduk. Ya, karena kopi saset itu sudah ada gulanya. Kalau belum, tambah gula. Itu ya. Ya, jadi apa urutannya harus jelas. Kalau urutannya nggak jelas sudah jadi. Ya, tadi siapkan gelas sudah, kemudian masak air sudah, terus airnya dituang ke gelas sudah. Jadi kopi enggak? Ya nggak jadi, kopinya belum dimasukkan. Ya, makanya urutannya harus jelas. Algoritma itu seperti itu, urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Satu lagi, bikin mie instan goreng. Mie goreng instan, siapa yang sudah pernah? Tuh, yang belum ngomong apa ya? Siapa? Kamu bisa nggak? Ya, coba. Namanya siapa? Widi. Ya, Widi, Mas Widi, coba. 1. siapkan mangkok atau piring, Siapkan mangkok atau piring. 2. buka bungkus mie gorengnya, Buka bungkus mie gorengnya. 3. rebus air panas, Rebus air panas. 4. saring minyak, Ya, setelah kan belum dimasukkan minyak. Ya, masukkan dulu mie ke air yang mendidih. Ya, terus saring mie atau tiriskan, istilahnya tiriskan. Terus masukin bumbunya, masukkan bumbu dan diaduk sampai rata. Oke, diberi tepuk tangan buat mereka semua. Selanjutnya, nah ini nih, algoritma untuk menyelesaikan masalah matematika. Pertama nanti kita contohnya melakukan operasi penjumlahan. Nah, kita tambah-tambahan kalau kamu kesulitan bikin program, ya panjang meter bisa meter. 5 tambah 5 berapa? Ya, meter 50 tambah 20 berapa? Tetapi bukan masalah jawabannya, tetapi kalian paham gimana sih proses kok Meta bisa menjawab itu. Nanti kita akan buat. Jadi nanti kita bahas. Yang kedua di situ operasi matematika. Tentukan nilai variabel angka pertama. Jadi kalau yang namanya penjumlahan, berarti minimal harus ada lebih dari 1 angka yang dijumlahkan. Tentukan angka pertama, tentukan angka kedua. Kalau mau ditambahkan lagi, tentukan angka ketiga dan seterusnya. Lakukan proses penjumlahan angka pertama dan angka kedua. Contoh lain, menghitung ruas persegi panjang. Tentukan nilai variabel panjang, tentukan nilai variabel lebar. Ruas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, nanti dikali. Oke. Selanjutnya di sini ada flowchart. Kalau flowchart itu tidak saya bahas, nanti kita akan kita lanjutkan ke ya praktik menghitung ya. Nanti kita akan praktek membuat operasi penjumlahan dengan menggunakan spread. Nanti kita bagi kelompok ya, nanti silakan kalian berkelompok 1 kelompok 2 orang. Nanti kita akan praktikin di lab komputer. Setelah selesai, nanti kalian bisa berpresentasi, kemudian refleksi dan kesimpulan. Ya, itu pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke lab komputer. Dan komputer di atas ya, kita akan praktik pertama
Nanti silakan kalian menuju ke lab komputer di atas. Nanti masuk ke lab komputer, sepatunya dilepas ya. Lepas, tidak usah berebutan. Silakan sekarang kalian dipikirkan dulu menentukan saya bertemu dengan siapa. Satu komputer bawah ya. Kami Pak Guru. Oke, sudah menentukan nomornya. Sendiri. Dua. Ya. Sendiri berarti nanti nggak apa-apa sendiri. Kan namanya nggak berangkat. Nanti nggak ada. Oke, paham ya? Oke, siap-siap untuk menuju ke lab komputer atas. Cukup bawa buku sama bulpen saja kalau dulu. Yang lain dibawa. Hari ini tadi kita akan praktikum scratch ya, bisa diperhatikan di sini di layar depan. Ya, nanti kita sama-sama buka scratch. Untuk buka scratch, ya kita gunakan scratch online, berarti harus terhubung ke internet. Ya, kita buka Google Chrome. Setelah Google Chrome, kita kalau di sini sudah ada akun banyak, kalian pilih salah satu aja, bebas ya, tidak harus ini, tidak harus boleh, bebas. Ya, pakai akun orang juga boleh. Ya, kemudian di sini kita masuk ke scratch.mit.edu, scratch.mit.edu, scratch.mit.edu. Ya. Nah, nanti akan masuk ke halaman scratch seperti ini. Setelah masuk ke halaman scratch, ya nanti kita start kreatif. Kita ambil scratch. Ya, besok kita belajar lebih tahu tentang scratch. Oke? Ya, ternyata nanti
praktikum tadi membuat ini menghitung luas persegi panjang. Sudah selesai semua kan? Sudah. Nah, nanti saya minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan masing-masing perintah band bendera hijau klip itu maksudnya apa, set maksudnya apa, saya dan seterusnya, ya. Sehingga nanti ketika kalian mencoba untuk membuat program yang lain, kalian paham bukan hanya sekedar menempelkan blok kode, tapi juga paham maksudnya. Oke, siapa yang mau maju? Ya, Mas siapa? Pak Dita, Rizky Saputra. Oke, silakan maju ke depan ya. Ke depan jelaskan ke temannya sini. Bawa coret-coretan boleh, Nah, nggak harus hafalan ya. Oke, ada sana ya. Teman-temannya nanti ditanya Pak Guru. Ya. Yang keras, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Rizky Saputra, dengarkan dulu. Rizky Saputra. Oke, ditanya Pak Guru. When, ini artinya apa? When? Dari kopi Ya, when itu digunakan untuk memulai program. Jadi kalau programnya mau dimulai, klik bendera hijau, klik. Nah, set itu apa set? untuk mengatur nilai. Ya, set digunakan untuk mengatur nilai. Jadi nilai kita masukkan misalnya 30. Nanti di setting nilainya jadi 30. Saya itu apa? Untuk memasukkan perintah. Memasukkan perintah. Nih masukkan lebar itu pakai size. Terus apa lagi yang belum? As masukkan lebar artinya Untuk memasukkan nilai. ya untuk memasukkan nilai lebarnya kita setting 20, berarti dimasukkan nilai lebarnya 20 sehingga luasnya adalah 30 kali 20 sama dengan 600. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat pelajaran kita tinggal 5 menit, saatnya kita merefleksi ya. Oke, ada pertanyaan refleksi. Yang pertama, kita menggunakan sistem 4P ya. Coba siapa ya? Yang belum. Nanti menyampaikan perasaan kalian mengikuti pelajaran informatika itu bagaimana? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ya, siapa aja cuma menyampaikan perasaannya, senang atau sedih atau susah? Ya, siapa namanya? Hisam. Ya, Hisam. Ikut pelajaran informatika rasanya gimana? Senang. Ya, senangnya apa Hisam? Kenapa senangnya? Bisa belajar komputer ya. Biasanya pernah belajar komputer? Pernah. Oh, ada yang pernah. Tapi belajar ini belum ya. Bikin kode. Nanti minggu depan kita akan bikin animasi. Ini kucingnya biar bisa berjalan ke kanan, ke kiri, ya melompat. Gimana nanti kita belajar itu. Nanti kita bikin game, kucingnya melompat. Nanti ada pisang jatuh, diambil, makan. Itu nanti kita ke sana ya. Biar tambah seneng lagi ya Mas. Kemudian perasaan sudah peristiwa ya. Siapa ya yang belum ya? Yang sebelah sini yang belum. Ya, siapa namanya? Ari. Ari, gak apa-apa, nggak usah takut. Ya, coba hari ini kamu belajar apa? Belajar? Nih, apa? Ya, informatika, algoritma. Tadi kan belajar algoritma kan? Ya, kemudian ini program apa tadi? Yang kita ajari namanya program apa? Program coding, ya program Scratch. Ya, ingat-ingat namanya adalah Scratch. Kita nanti akan belajar Scratch selama 1 fase 3 tahun belajar Scratch sampai mahir. Oke, sudah? Ya. Kalau sudah, kita simpulkan bersama untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah dibahas tadi ini menghitung luas
persegi panjang ya. Kita hari ini sudah bisa membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nanti kita lanjutkan untuk membuat program yang lain di pertemuan yang akan datang. Oke, sudah cukup. Nanti sebelum ini diakhiri ya, berdoa dulu ya. Doa dulu. Silakan nanti setelah berdoa, karena ini jam terakhir, kalian bisa langsung ke kelas, ambil tas, terus pulang. Ya. Oke, dipimpin berdoa. Ketua kelasnya mana? Belakang ya. Ketua kelas kalian di belakang. Ya, dipimpin berdoa pulang. Untuk siap, gerak. Berdoa mulai. Seluruh pelajaran hari ini Ini kalian sungkapi keluar Jadi saya kami punya maaf, kita ketemu lagi di depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar, tidak usah berebutan ya.